Kenapa topiknya pagi ini saya membawakan assessment? Nah, ini saya mau mengetengahkan liputan kemarin masih tahun 2019, ini belum 2020, bahwa Mendikbud ada wacana untuk menghapus UN, ya kan? Kemudian segala macam wacana ini, kemudian nah ini websitenya UN di Mendikbud, ini yang keluar adalah ini. Jadi membatalkan ujian nasional di tahun 2020, terutama sekarang sedang dengan keadaan pandemi, jadi hampir semua sekolah, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu tidak ada ujian. Jadi semua ujian dibatalkan gitu. Nah, berarti ini tahun 2020 ini berarti murid itu lulus tanpa ujian nasional, dan ternyata bisa. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya kita harus bertanya lagi, memang perlu nggak ya ujian nasional gitu. Kalau murid bisa lulus ujian nasional, perlu atau enggak ya gitu. Nah, dengan begini kalau ujian nasional itu ternyata bisa tidak ada dan anak tidak lulus ujian, berarti seperti apa ujian yang bisa kita berikan atau guru laksanakan gitu. Berarti sebelumnya dicanangkan adalah assessment. Nah, berarti assessment itu seperti apa? Assessment itu apa sih gitu? Maaf. Apa bedanya dengan ujian gitu kan? Ini yang banyak kemarin jadi pertanyaan, perdebatan gitu kan. Nah, di sini saya mau mengetengahkan assessment Merdeka Belajar. Apa itu assessment Merdeka Belajar? Nah, di sini saya ingin membahas dua prinsip, yaitu assessment dan Merdeka Belajar. Sesi ini saya akan membahas apa itu assessment Merdeka Belajar, terus seperti apa sih bentuknya assessment Merdeka Belajar, terus mengapa assessment Merdeka Belajar, kemudian buat apa maaf, assessment Merdeka Belajar, kemudian bagaimana penerapan assessment Merdeka Belajar. Mungkin di sesi sekarang ini saya lebih banyak membahas apa dan mengapanya dulu. Bagaimananya itu sedikit, karena untuk menerapkannya itu saya sendiri trainingnya di sekolah Cikal untuk training assessment itu bisa 3 hari gitu kan. Sedangkan waktu kita hari ini cuma 40 menit. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah mengetahui kenapanya. Kenapa kita harus kenapa penting kita menggunakan assessment Merdeka Belajar gitu. Setelah tahu apa itu Merdeka Belajar, karena saya percaya kalau kita paham, kita tahu mengapa pentingnya, itu bagaimananya itu akan gampang sekali ke depannya gitu. Nah, ini ada dua prinsip yang akan saya bahas di sini, prinsip assessment dan prinsip Merdeka Belajar. Jadi kita harus paham dulu assessment itu apa, terus Merdeka Belajar itu apa gitu. Baru kalau kita udah paham ini, kita akan bisa banyak ide-ide untuk menjalankan ini gitu. Saya percaya itu. Pertama, prinsip assessment. Nah, prinsip assessment itu ada 3, Bapak Ibu. Ada assessment terhadap belajar, assessment untuk belajar, assessment sebagai belajar. Nah, apa itu maksudnya assessment terhadap untuk sebagai? Kata kuncinya yang pertama kalau terhadap, assessment terhadap belajarnya. Jadi yang di-assess adalah belajarnya. Gitu, kebayang ya Bapak Ibu? Apa sih yang dinilai, yang diobservasi, itu belajarnya. Jadi kalau assessment terhadap belajar, siapa yang assess Bapak Ibu? Berarti gurunya. Guru yang assess belajarnya gitu kan. Nah,
Kalau assessment untuk belajar, assessment itu dipakai sebagai alat belajar, fungsinya untuk belajar, gitu. Nah di sini kebayang siapa yang assess? Itu bisa guru, bisa juga murid, gitu. Nah kalau assessment sebagai belajar, jadi assessmentnya sendiri itu dipakai sebagai pembelajaran. Nah kalau kita berkata dipakai sebagai pembelajaran, berarti siapa yang belajar di sini? Berarti yang belajar adalah murid. Jadi assessment sebagai belajar, yang melakukan adalah murid. Dari murid ke murid. Jadi kebayang ya Bapak Ibu bedanya terhadap assessment terhadap belajar, assessment untuk belajar, assessment sebagai belajar. Itu nih kita harus tahu dulu fungsinya. Oke, berikutnya. Nah, itu tadi prinsip assessment. Kalau ini adalah prinsip merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar kira-kira ini saya mengambil dari kesimpulan saya sendiri. Bukan dari merdeka belajarnya Mendikbud atau Cikal. Jadi saya olah, ini yang saya pahami dari merdeka belajar. Merdeka belajar itu adalah mandiri. Jadi mandiri itu tidak takut salah. Kalau murid tidak takut salah. Kemudian kalau salah pun tahu cara memperbaiki kesalahannya. Kemudian tahu kapan dan bagaimana menggunakan keterampilan yang dimiliki. Jadi dia sudah paham, dia sudah bisa, dia tahu kapan dia menggunakan keterampilannya. Gitu. Kemudian tahu kapan dan kepada siapa bisa meminta bantuan. Kadang-kadang murid-murid kita atau kita sendiri gitu kesusahan, dirinya sendiri nggak tahu kalau dia kesusahan. Nah di sini tuh kalau yang namanya mandiri itu begitu, bukan berarti mandiri itu apa-apa sendiri, enggak. Tapi dia tahu kapan dia bisa minta bantuan, kepada siapa dia bisa minta bantuan. Gitu. Kemudian merdeka belajar itu adalah yang reflektif atau berefleksi terus-menerus. Jadi yang selalu bertanya kepada diri sendiri, apa saja sih kekurangan dan kelebihan aku? Apa saja kelemahan dan kekuatan aku dalam belajar? Kemudian yang bisa memberikan umpan balik kepada diri sendiri. Kemudian yang mereka belajar itu yang seperti apa sih? Yang berdaya. Berdaya itu apa? Berdaya itu bisa berbagi keterampilan yang dimiliki kepada orang lain. Jadi melakukan nggak cuma pinter sendiri gitu, tapi bisa berbagi kepada orang lain, kemudian melakukan aksi terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau kita lihat apa arti merdeka belajar itu, kayaknya wow banget ya Bapak Ibu. Tapi memang ini adalah arti dari merdeka belajar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita mau anak-anak kita, murid-murid kita kayak gini, berarti kita sendiri juga harus seperti ini. Kita sendiri sebagai guru juga yang tidak takut salah, yang tahu kapan atau menggunakan keterampilan yang dimiliki, yang tahu kekurangan dan keterampilan, dan juga bisa berbagi dan melakukan aksi terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah itu tadi kita sudah belajar tentang arti assessment dan merdeka belajar. Nah, kalau dipadu-padankan, berarti assessment merdeka belajar yang seperti apa ya? Nah, ini saya mau kasih lihat piramida assessment. Jadi, kalau di piramida ini, piramida yang paling bawah adalah yang paling banyak dilakukan. Jadi, assessment terhadap belajar. Assessment terhadap belajar itu apa aja sih, kenapa paling banyak? Ini yang paling banyak kita lakukan. Kita biasanya melakukan banyak ujian-ujian, ya kan, terus summative. Kemudian hampir semua assessment itu dari guru, gitu. Sedangkan untuk formatifnya dan assessment assessment sebagai belajarnya itu yang paling sedikit, yang paling atas tuh. Jadi ini ilustrasi aja bahwa ini yang biasa kita lakukan. Nah, ini saya sebutnya sebagai assessment tradisional. Nah, dengan situasi sekarang nih, belajar jarak jauh.
terus belajar di rumah. Kemudian di rumah ada orang tua, gitu. Jelas ujian udah tidak bisa diterapkan karena pertama sudah di cancel kemarin kan. Dan kalaupun diterapkan, banyak pertanyaan seperti bagaimana dengan integritas murid gitu. Gimana nanti kalau di rumah yang mengerjakan bapak ibunya gitu kan, segala macam. Bisa nggak tanpa lihat buku gitu kan. Berarti kan kita harus pikir lagi nih, berarti porsi yang harus lebih banyak adalah yang mana? Apakah ujian atau summative atau assessment dari guru itu harus akan kita terapkan sebagai assessment yang paling banyak kita laksanakan gitu kan? Gitu. Nah ini saya mau memperkenalkan piramida berikutnya. Nah kalau yang ini seperti Bapak Ibu lihat, di sini yang paling banyak adalah assessment sebagai belajar. Jadi assessment yang dilakukan itu bisa dipakai untuk belajar. Apa tuh maksudnya Bu Pima gitu kan? Berarti segala macam bentuk pembelajaran atau seluruh kegiatan pembelajaran adalah assessment gitu. Nah ini kalau bisa dilihat yang seperti apa sih yang harusnya paling banyak itu adalah ya yang formative assessment pertama, dan yang banyak memberikan umpan balik. Nah umpan balik di sini maksudnya dari siapa? Bisa dari siapa saja Bapak Ibu. Jadi bisa dari guru juga kepada muridnya, dan itu harus ya secara kita sebagai fasilitator. Kemudian bisa juga dari murid ke murid, dari murid ke temannya gitu kan. Gitu. Nah ini porsinya lebih banyak. Dan summative itu porsinya yang paling sedikit. Karena memang seharusnya prinsip assessment tuh yang seperti ini gitu. Nah ini saya menyebutnya adalah assessment merdeka belajar. Mengapa assessment merdeka belajar? Kan? Di sini kenapanya adalah karena di sini murid perannya sebagai asesor. Jadi guru perannya hanya sebagai fasilitator, dan asesornya adalah yang assess dirinya sendiri adalah murid. Karena sebenarnya itu kan yang kita mau. Murid bisa memonitor pembelajarannya sendiri. Murid yang mempunyai regulasi diri dalam belajarnya, gitu kan. Kemudian murid bisa menggunakan strategi dan bisa mengambil keputusan. Di sini dengan diberikan berbagai pilihan, dengan diberikan peran yang lebih banyak kepada murid, jadi di sini juga murid bisa belajar dalam mengambil keputusan. Karena sebenarnya itu yang akan dihadapkan oleh mereka nanti setelah sekolah kan, bagaimana menjalankan strategi untuk dalam menyelesaikan masalah gitu kan, bisa mengambil keputusan gitu kan. Nah, kemudian kenapa asesmen Merdeka Belajar? Karena ini yang paling membantu murid dalam belajar gitu. Dibandingkan kalau kita bandingkannya ujian gitu misalnya. Ujian itu biasanya sebelumnya tryout gitu kan. Nah, itu menurut saya itu sama sekali tidak membantu murid. Ia membantu dalam bisa ujian. Tapi membantu dia nggak dalam belajar, membantu murid itu nggak untuk menjadi murid yang merdeka belajar, gitu kan. Kemudian dengan asesmen merdeka belajar ini, dengan banyaknya formative assessment, dengan assessment sebagai pembelajaran, murid bisa melihat sendiri proses belajarnya. Karena sebenarnya itu yang kita mau. Murid bisa melihat sendiri proses belajarnya, dia sampai mana pembelajarannya, terus apa yang bisa ditingkatkan lagi, dia bisa tahu sendiri gitu. Dan dengan asesmen mereka belajar ini memotivasi murid untuk belajar karena apa? Perannya lebih banyak. Kemudian dia sendiri yang menentukan proses belajarnya, gitu kan. Dia diajak terlibat dalam diberikan pilihan, gitu kan. Nah ini semua melatih regulasi diri. Karena gini, kita mau murid kita
punya self regulated skill gitu. Kita mau murid kita merdeka belajar. Tapi ini adalah sesuatu hal yang harus dilatih gitu. Nggak bisa tahu-tahu kamu harus merdeka belajar ya gitu, selesai dia tiba-tiba merdeka belajar. Murid harus dilatih dan latihannya itu adalah melalui proses. Nah, prosesnya adalah proses belajar. Belajar yang seperti apa? Adalah belajar yang seperti merdeka belajar tadi, yang mandiri dan reflektif dan berdaya. Gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini semuanya adalah dari perspektif murid. Bukan dari perspektif guru. Gitu. Jadi semua ini kita lakukan untuk murid kita, dari murid dan untuk murid. Karena saya percaya apabila murid mempunyai kepercayaan diri dalam belajarnya, itu pasti membantu gurunya juga, membantu kita juga dalam belajar, gitu, dalam memberikan assessment, dalam memberikan pembelajaran, gitu. Nah, ini saya mau memperlihatkan ini dari Dylan William, ini dari research dari buku Embedded Formative Assessment atau Solution Tree. Ini kira-kira kerangkanya. Kalau untuk formative assessment tuh sebenarnya gini, ini di sebelah kiri ada perannya, peran guru, teman dan murid. Kemudian yang nomor 1 itu adalah tujuannya, ya kan? Peran guru di nomor 1 di sebelah kiri adalah memberikan tujuan pembelajaran yang jelas dan kriteria. Memberikan tuh maksudnya biasa kita guru itu biasa memberikan tujuan pelajaran, iya. Tapi yang suka kita lupa adalah yang harusnya tahu tujuan pembelajaran adalah murid-murid kita. Jadi tujuan pembelajaran itu juga harus jelas. Jelas tuh maksudnya apa? Jelas tuh maksudnya murid juga paham. Oh, kita tuh mau belajar ini ya, tujuannya adalah ini. Nah, kriterianya untuk saya bisa belajar dengan sukses gitu. Jadi saya nggak bilang kriterianya untuk bisa dapat nilai bagus, bukan. Tapi kriterianya supaya sukses dalam belajar itu adalah ini. Nah, itu harus jelas gitu. Nah, di sebelahnya, yang tengah itu adalah where the learner is right now. Di mana mereka sekarang. Jadi keadaan sekarang. Jadi guru juga harus tahu nih, sekarang itu anak-anak posisinya di mana. Dari tempat dia berangkat sampai mencapai tujuan, anak-anak itu posisinya di mana? Apakah dia masih di awal kah, atau kan ada yang sudah di tengah-tengah gitu kan? Nah, ketika guru sudah mengetahui posisi itu, akan dengan sangat mudah bisa di sini bahasa Inggrisnya engineering effective classroom discussion and other learning tasks that elicit evidence of students' understanding. Bisa merancang pembelajaran atau merancang diskusi atau merancang tugas-tugas yang syarat dengan bukti-bukti yang nantinya akan bisa dipakai sebagai kriteria suksesnya gitu, sebagai bukti-bukti sebagai bukti dari pemahaman muridnya gitu. Nah, terakhir caranya, how to get there, caranya yaitu kalau di sini perannya guru itu ya memberikan umpan balik yang bisa mengajarkan murid-murid, yang bisa membantu murid-murid untuk melangkah ke depan gitu. Nah, ini kita balik lagi, kalau kita berefleksi, kita kadang suka skip dalam hal ini. Terkadang yang kita berikan adalah sekedar nilai, oke, misalnya 8 selesai. Tapi tanpa umpan balik. Atau misalnya dia dapat 100 gitu. Nah, tanpa umpan balik gitu kan. Padahal sebenarnya mau nilainya berapapun, umpan balik itu perlu diberikan karena apa? Karena agar bisa murid itu bisa tahu langkah selanjutnya apa gitu. Nah, ini yang berikutnya, ini peran teman. Kalau temannya itu berarti sama peran muridnya di sini, mereka tuh paham dan bisa membagikan
tujuan pembelajarannya dan kriteria suksesnya. Jadi murid ini harus paham dan bisa menjelaskan apa sih tujuan pembelajarannya dan kriterianya. Oh, jadi kalau saya tujuan saya tuh belajar di matematika ini adalah ini toh. Berarti saya tuh suksesnya kalau saya bisa ini gitu. Nah, murid tuh harus paham itu dulu gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya posisi mereka di mana dan caranya mereka ke sana adalah di sini berarti ya ada berbagai sumber yang bisa digunakan satu sama lain. Kemudian guru juga harus mengaktifasi nih kepemilikan dari pembelajaran itu ya siapa ya muridnya sendiri gitu. Kurang lebih kebayang ya kerangkanya Bapak Ibu di sini peran-perannya dan caranya dan bagaimana kita melihat suatu assessment itu sebagai proses. Mungkin sebentar ya, Oke. Oh ya, ini sedikit tentang bagaimana menerapkan asesmen Merdeka Belajar. Ini yang ini praktik yang sudah saya lakukan di sekolah saya mengajar. Yaitu asesmen Merdeka Belajar itu caranya, yang pertama itu banyak-banyak diskusi. Nah, diskusi itu yang seperti apa sih? Diskusi apakah guru itu kuliah di depan, kemudian murid menjawab pertanyaan, gitu kan. Banyak strategi diskusi yang bisa dilakukan. Ini saya sini memberi contoh fishbowl. Fishbowl tuh seperti Socratic discussion yang sekarang banyak dipakai oleh para forum-forum belajar. Jadi lingkaran kecil di tengah, kemudian lingkaran besar di luar, kemudian lingkaran kecil di dalamnya mendiskusikan pertanyaan yang diberikan guru, kemudian lingkaran di luarnya itu observasi, mencatat gitu, kemudian setelah itu saling memberikan umpan balik dari peran-perannya, seperti itu kira-kira. Kemudian snowball tuh diskusi seperti bola salju, jadi lama-lama kecil. Awalnya kecil, kemudian lama-lama besar. Jadi diskusinya awalnya berdua dulu, kemudian bertiga, kemudian berempat sampai akhirnya diskusi besar gitu. Terus talk tuh sama juga dengan diskusi. Kebanyakan kayak kalau Bapak Ibu pernah dengar TED Talk gitu kan, kita minta anaknya untuk berbicara mengenai pemahamannya terhadap sesuatu topik gitu kan. Kemudian yang terakhir ada dengan pertanyaan, dengan bertanya, dengan guru bertanya, dengan murid bertanya, dengan maksud bertanya bukan untuk mengetes atau menguji, tapi untuk mencoba memahami sesuatu, untuk memprovok murid supaya tertarik dan supaya terbuka pemahamannya. Karena buat saya sendiri, kalau Bapak Ibu perhatiin judul-judul saya banyak yang dengan pertanyaan gitu. Untuk saya sendiri, dengan saya bertanya, saya itu bisa mencoba memahami suatu hal gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan, pertama diskusi. Kedua, diferensiasi. Nah, ini yang jelas tidak ada di ujian-ujian kita kemarin. Semua sama. Semua anak dapat soal yang sama gitu. Nah, kalau saya bilang diferensiasi, apa itu berarti semuanya harus beda-beda? Tidak juga. Jadi yang namanya diferensiasi itu bisa dalam bentuk project gitu. Misalnya project, anak ini bisa memilih projectnya apa, grup ini bisa memilih projectnya apa gitu. Jadi bisa dibedakan berdasarkan project, proses, dan produk. Kemudian diferensiasinya juga bisa melalui pembagian grup. Jadi biasa kita kalau membagi grup tuh ternyata ada strateginya juga Bapak Ibu. Jadi nggak sembarang, oke kamu bertiga-tiga ya silahkan gitu. Bisa kita bagi kira-kira yang perannya ini bisa diatur oleh guru sebagai fasilitator yang mengatur pembagian grup atau pembagian tugas gitu.
Diferensiasi juga bisa dilakukan melalui one on one. Jadi ada anak-anak tertentu yang di grup besar bisa, tapi ada anak-anak tertentu yang mereka harus satu-satu gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan dalam assessment. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah, ini yang paling penting sih Bapak Ibu menurut saya, adalah umpan balik, feedback. Karena kita tuh sering kali lupa, kita tuh beranggapan bahwa nilai yang kita berikan itu adalah umpan balik. Padahal ternyata umpan balik itu tidak sekedar nilai. Jadi umpan balik yang bisa dilakukan adalah bisa komen deskriptif. Jadi komennya tuh nggak cuma bagus atau teruskan gitu kan, tapi deskriptif. Jadi saya melihat, misalnya kalau menilai tulisan gitu ya, melihat tulisan Anda sangat deskriptif, namun banyak beberapa tanda baca yang saya tidak lihat. Bisa ditambah dengan bisa dibaca kembali untuk mencari tanda baca apa yang dibutuhkan melalui membaca keras gitu misalnya, seperti itu gitu. Komen deskriptif itu sangat membantu sekali untuk murid-murid untuk tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Kemudian memberikan pertanyaan sebagai umpan balik. Jadi ini juga yang kita kadang suka lupa. Kita kadang cenderung kalau ngasih feedback itu jadinya instruksi gitu kan. Kamu ini titik komanya kurang gitu misalnya. Itu instruksi kan. Nah, itu sebenarnya umpan balik yang diberikan itu bisa seperti, apa yang kurang ya? Kira-kira kalau kamu baca lagi, apa saja yang harus kamu tambahkan gitu. Itu kan pertanyaan. Nah, gitu. Jadi kira-kira bagaimananya tuh seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Saya mau kasih contoh salah satu assessment dari sekolah saya mengajar. Mungkin, bentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini salah satu assessment yang diberikan. Ini dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, tugasnya ini tugas IPS, belajar tentang konflik. Jadi tugasnya dalam bentuk slide. Nah, ini kita kasih link video dan link buku untuk dibaca. Jadi kita ini adalah assessment, bukan cuma kegiatan pembelajaran, karena di tugas ini murid-murid itu harus nonton atau baca. Jadi kita juga memberikan pilihan di sini, mau nonton atau mau baca. Jadi ada video, ada bacaannya. Kemudian jawab di bawah ini. Nah, ini jawabannya anak ini Betari, kelas 5 nih. Ini jawabannya tentang video atau artikel itu. Kemudian di sini kita juga kasih pilihan lagi. Silakan baca 4 artikel ini, kemudian bahas artikel itu di sini, mengapa kamu pilih artikel tersebut dan mengapa kamu tertarik dengan artikel tersebut. Terus kemudian di sini ini kita juga belajar berpikir di level yang lebih tinggi gitu ya, mengklasifikasi, membedakan antara damai dan perang. Ini jadi kita lagi belajar tentang konflik. Gitu. Nah, ini juga di sini dari situ kita ini integrasi dengan bahasa Inggris. Jadi ini words learning-nya. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan 10 kata yang didapat dari buku dan filmnya, kemudian cari di kamus dan tuliskan artinya dan dalam kalimat gitu. Nah, ini yang terakhir yang paling penting buat dirinya, yaitu refleksinya. Jadi di sini diberikan pertanyaan untuk dijawab di Flipgrid. Jadi jadi anak nanti akan merekam di situ video sendiri. Apa sih artinya konflik gitu? Apa sih hubungannya konflik dengan perang? Terus bagaimana kita meresolusi sebuah konflik? Terus yang terakhir ini pertanyaannya, mengapa belajar tentang konflik dapat membantu kita menyelesaikan masalah dunia di masa depan gitu? Oh, berat ya pertanyaannya. Tapi bukan berarti
Ini karena kita, guru bertanya ini karena kita ingin tahu refleksinya anak itu, gitu. Karena kita mau tahu pemahamannya mereka tentang konflik ini. Bukan ada jawaban benar salah, jadi kalau dia jawabnya ini berarti salah nih, kalau dia jawabnya ini berarti salah, gitu. Jadi tujuannya adalah supaya murid-muridnya itu mempunyai pemahaman yang lebih baik, gitu. Ini hanya salah satu contoh. Mungkin saya juga mau kasih lihat contoh lain. Ini salah satu contoh assessment waktu term 4 kemarin. Ini udah pandemi nih situasinya. Ini tugasnya ini tugas IPS, jadi bisnis untuk sekitarku. Ini instruksinya nih. Ini instruksinya Bapak Ibu kebaca nggak ya? Jadi kita tugasnya ini anak-anak jadi entrepreneur sosial. Gitu. Jadi mereka diminta untuk merencanakan bisnis di situasi pandemi ini. Jadi bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Wah, berat amat ya, kelas 5 gitu kan. Tapi ternyata kita juga, ekspektasi kita juga tidak setinggi itu gitu. Walaupun hasilnya ternyata anak-anak ini macam-macam gitu ya bisnisnya. Nah, ini tugasnya mereka diminta untuk merancang suatu bisnis. Jadi kita mulainya dari tulislah 10 masalah yang dihadapi saat ini. Jadi anak-anak tuh yang keluar masalahnya adalah misalnya tidak bisa berolahraga karena COVID gitu kan, tidak bisa main dengan teman, terus lihat layar melulu gitu karena sekolahnya online gitu kan, segala macam. Tidak bisa keluar gitu kan. Kemudian dia menentukan masalahnya, kemudian tulis rencananya mau jualan apa atau bisnis apa atau bikin apa gitu. Kemudian di sini kita memberikan juga video, jadi assessment untuk belajarnya. Jadi kita juga nggak cuma memberikan instruksi harus gini-gini, tapi kita juga memberikan pembekalan bahwa kalau bikin bisnis itu ada yang harus diperhitungkan, yaitu si 4P ini gitu kan. Gitu. Nah, ini hasilnya nih. Ini salah satu hasil dari salah satu murid di sekolah saya di Cikal. Ini yang dia buat tangga corona. Jadi dia bisnisnya, ini masalahnya. Jadi kita maunya anak itu berpikir kritisnya itu dari suatu masalah yang bisa dia selesaikan dengan bisnis ini gitu. Kemudian ini proposalnya dia, solusinya dia mau bikin permainan papan tangga corona. Terus ini presentasinya dia kemarin waktu kita live streaming. Jadi ternyata perencanaan bisnisnya ini dia beneran bikin, dan dia kirim surat ke UNICEF bahwa nanti penjualan dari hasil tangga corona itu akan dia sumbangkan ke UNICEF untuk menolong anak-anak yatim piatu. Dan ini beneran dia dibantu oleh ibunya dan teman ibunya. Dia jual di Tokopedia si tangga corona ini gitu. Dan ini dan harganya segini. Nah, ini juga integrasi dengan matematika, pelajaran matematika. Jadi menghitung uang dengan modal dan profit gitu. Kemudian ini udah ada testimonialnya dari yang sudah membeli gitu. Oke, kembali lagi ke assessment Merdeka Belajar. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, assessment Merdeka Belajar itu. Nah, ini yang penting harus kita tanamkan ke diri kita sendiri. Jadi penting sekali kita harus berpikir apa yang kita minta murid lakukan. Jadi mulai sekarang, apalagi di situasi sekarang nih, kita nggak bisa sembarangan lagi ngasih kamu ujiannya ini atau ini asesmennya gini ya, kamu harus melakukan ini itu. Karena ternyata yang kita minta murid-murid kita lakukan adalah hal yang penting gitu. Nah, yang penting lagi adalah kualitas dari sebuah assessment. Nah, kualitas dari sebuah assessment tuh maksudnya yang seperti apa sih? Berarti dalam satu assessment itu Bapak Ibu harus dilihat lagi nih, assessment saya kemarin tuh apakah bisa menilai
hanya pengetahuan, atau apakah bisa menilai keterampilan, atau sudah bisa menilai kompetensi gitu kan. Nah, kalaupun belum, apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, yang penting dilakukan juga adalah guru itu terus-menerus bertanya mengapa kepada murid. Mengapa kamu melakukan hal ini? Misalnya mengapa 1 tambah 1 2, mengapa 1 tambah 1 2? Jadi itu penting sekali karena itu bisa memancing dan bisa membantu meningkatkan pemahaman murid-murid kita terhadap suatu hal. Gitu. Nah, ini terakhir dari saya. Mungkin bisa dijadikan quote bahwa kebiasaan murid tergantung dari asesmen yang diberikan guru. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang Bapak Ibu, asesmen yang Bapak Ibu berikan adalah yang akan murid-murid Bapak Ibu bisa. Kalau Bapak Ibu memberikan soal pilihan ganda, gitu kan? Ya betul, murid-murid kita akan bisa soal pilihan ganda. Tapi kalau Bapak Ibu ingin anaknya bisa mengukur gitu misalnya kalau di matematika, berarti tugasnya harus mengukur, harus ada kegiatan mengukur, kira-kira seperti itu. Kebiasaan murid tergantung dari asesmen yang diberikan guru. Gitu. Nah sebenarnya kalau mau tahu lebih banyak lagi, mau belajar lebih dalam lagi mengenai asesmen, sudah ada trainingnya. Bisa dicatat di sini Bapak Ibu, bit.ly assessment seru Merdeka Belajar. Itu ada di portalnya sekolahmu. Di sini guru itu bisa belajar untuk memahami tujuan asesmen formatif, kemudian mengenali berbagai strategi asesmen formatif yang seru yang dapat dilakukan di kelas, gitu kan. Memahami proses umpan balik, nah, seperti apa sih umpan balik yang benar itu seperti apa sih gitu. Terus belajar untuk melakukan refleksi gitu kan, karena untuk menerapkannya ini kita sendiri harus menerapkannya ke diri kita sendiri gitu kan. Kita sendiri juga harus reflektif gitu. Serta menjelaskan manfaat asesmen formatif dalam sebuah proses belajar. Jadi akan belajar banyak mengenai asesmen formatif di sini. Asesmen sebagai belajar gitu. Nah di sekolahmu juga banyak pelatihan-pelatihan lainnya selain melakukan asesmen pembelajaran yang seru, ada juga strategi numerasi sekolah dasar, kemudian merumuskan tujuan belajar gitu. Oke. Ini bentar. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau langsung itu websitenya www.sekolah.mu/jenjang/guru. Gitu. Oke. Dari saya terima kasih. Apabila perlu kontak saya, silahkan catat email saya pirmaaditya@gmail.com. Dan ini sosial media saya @Miss.Metal_Guru. Silahkan mari kita saling berkoneksi dan belajar dari satu sama lain. Oke. Terima kasih Pak Fariza. Silahkan ke yang berikutnya. Terima kasih.